10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, keberkahan, dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Tentunya salah satunya dalam rangka mengikuti proses pembelajaran. Untuk mata pelajaran akuntansi dasar, kita sudah masuk ke materi baru. Nah, di mana tentunya pada pertemuan selanjutnya kalian tentunya sudah mengetahui ya siklus daripada pembuatan laporan ataukah alat bantu untuk membuat sebuah laporan keuangan, ya, dimulai dari jurnal sampai dengan pekan lalu, yaitu membuat neraca lajur. Nah, hari ini kita sudah masuk ke materi laporan keuangan. Nah, di mana dalam materi ini ya tentunya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya sebelum melakukan praktik dalam pembuatan laporan. Nah, adapun bagian penting dalam laporan keuangan itu, kalian tentunya harus tahu apa pengertian daripada laporan keuangan, kemudian mengetahui daripada karakteristik laporan keuangan, kemudian berikutnya tujuan daripada pembuatan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jenis-jenis daripada laporan keuangan itu. Nah, langsung saja kita masuk di pengertian laporan keuangan. Nah, seperti yang kalian lihat ya, bahwa laporan keuangan adalah catatan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi dalam kegiatan ini ya, ini merupakan tahapan akhir daripada siklus ya, yaitu membuat sebuah laporan. Nah, kegiatan pelaporan ini tentunya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan dicatat, digolongkan, dan dibesarkan hingga menjadi sebuah laporan. Dan nantinya laporan ini tentunya akan digunakan untuk ataukah sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Ya, contohnya seperti pemegang saham ataukah pihak investor. Nah, tuh. Nah, tentunya laporan keuangan ini dihasilkan oleh sebuah perusahaan ya, di mana yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, laporan yang disusun oleh suatu perusahaan harus memenuhi beberapa syarat. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu karakteristik laporan keuangan. Nah, tentunya laporan keuangan itu memiliki ciri-ciri atau ya karakter tersendiri. Nah, apa saja itu karakternya? Ini ada 4. Yang pertama, dapat dipahami. Nah, tentunya ya informasi yang terkandung atau yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan perusahaan ya harus mudah dipahami oleh pemakai ataukah pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut ya, sehingga dapat mengambil ya kesimpulan ya terhadap perkembangan dari perusahaan tersebut ya, serta kemauan dari para pihak-pihak untuk kembali bergabung ataukah menginvestasikan dananya atau modalnya kepada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, relevan. Nah, apa itu relevan? Tentunya informasi dalam sebuah laporan keuangan itu ya harus sesuai dengan keputusan ekonomi pemakai ya, dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini atau masa depan ya, dan bisa menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Nah, kandalan. Nah, yang ketiga itu kandalan ya, tentunya kandalan itu ya bahwa laporan keuangan itu tidak menyesatkan, tapi betul-betul sesuai ya ataukah
jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Nah, tentunya laporan keuangan ya harus dapat bermanfaat ya bagi perusahaan, dan jika ada pihak lain yang ingin membandingkan, maka hasilnya tidak jauh beda dengan apa yang diperoleh oleh akuntan ya. Jadi perbandingan antara beberapa laporan yang dibuat oleh seorang itu biar bagaimana dia mencari tetap saja sama ya, karena memang laporan yang dibuat oleh seorang akuntan itu sudah benar ya, sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan selama ini. Nah, selanjutnya setelah karakteristik kita akan lanjut mempelajari tentang tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan itu tentunya sangatlah banyak ya, dan ini dibedakan menjadi dua. Ya, ada namanya tujuan laporan keuangan khusus dan ada yang namanya tujuan laporan umum. Nah, kita masuk dulu di bagian khusus ya. Jadi tujuan khusus daripada laporan keuangan yaitu menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib. Ya, jadi itu tujuan khususnya. Nah, sebelum masuk di tujuan umum, ada tujuan ya yang bisa kita petik daripada perbedaan ini, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Nah, itu tujuan paling utama. Nah, tujuan umumnya itu ada 4, 5 ya. Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, menunjukkan kemampuan sumber yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, memberikan informasi sumber kekayaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada beberapa ya. Ada namanya laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dan masih banyak lagi ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan suatu perusahaan yang melaporkan 3 informasi keuangan utama dalam periode waktu tertentu, yakni pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi ya. Jadi laporan ini menggambarkan situasi pendapatan yang diperoleh perusahaan, pengeluarannya bagaimana, dan apakah perusahaan tersebut laba atau mengalami rugi. Nah, ini yang tergambar dalam laporan ini. Nah, yang kedua itu laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas itu kan modal ya. Jadi laporan perubahan modal yaitu salah satu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pemegang saham, pergerakan ekuitas atau modal, dan saldo ekuitas atau saldo modal pada akhir periode akuntansi. Nah, selanjutnya laporan neraca. Nah, laporan neraca ini juga disebut dengan laporan posisi keuangan karena menunjukkan nilai-nilai kekayaan bersih perusahaan ya. Jadi dari laporan perusahaan ini tergambarkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang dialami pada satu periode tertentu. Nah, selanjutnya masih ada sebenarnya satu ya laporan, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan ya laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan. Melalui laporan ini yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas, operasi, investasi maupun pendanaan selama periode akuntansi. Nah, itulah materi singkat tentang laporan keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan memberikan melalui chat di WhatsApp maupun di kolom komentar YouTube. Sekian dari penyampaian saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.